Tempat ini dengan expectation apa? Sambil nunggu presentasi, nanti udah siap ya. Apa? Coba kita kumpulin dulu. Saya bilang tema ini sebetulnya enakan di talk show. Kemarin saya baru saja podcast dengan Daniel Mananta. Jadi kita ngomongin tentang School of Success, saya diundang di situ. Kemudian kita ngomong-ngomong, akhirnya masuknya ke sini. Ya masuk ke sini, jadi sampai 1,5 jam saya bicara sama dia. Terus kata dia, nanti kita ngomong lagi Pak Kris tentang suami istri ya. Jadi masuk balance life, masuk ke hidup, masuk waktu ya. Nah saudara, pikiran apa sih kalau kita pengen tahu tentang apa? Coba kita kumpulin topik. Bahwa balance life itu yang sudah kebayang apa? Ada yang jadi prioritas tadi ya, apa lagi? Oke, kemudian? Oh, oke. Terus apa lagi? Bagi waktunya, ya, oke. Jadi saudara banyak yang tanya saya berkenan dengan topik ini, ya balance life, karena mereka tahu waktu mungkin kurang lebih sama kita, ya kan? Tapi bagaimana caranya ngepack hidup yang sudah sibuk, tapi gimana cara yang ngatur, ya? Nah itu kurang lebih yang saya mau ceritain hari ini, dan nanti saudara boleh tanya Q&A di belakang deh ya. Next, sudah jalankah? Apa belum? Nah, mari kita membaca ayat ini ya bersama-sama. Jadi ini salah satu bagian Alkitab yang saya ambil menjadi salah satu ayat hafalan kita semua sepulangnya kita dari sini. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ada terjemahan nama yang saya lebih suka sebetulnya, bukan pergunakanlah waktu yang ada, tetapi redeem your time. Selamatkan waktumu. Kalau saudara baca Alkitab terjemahan nama, dipakai kata selamatkan waktumu. Makanya ada lagu kan, selamatkanlah waktumu. Ada kan, pernah dengar? Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu itu waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Selamatkan, dipakai kata redeem. Kalau selamatkan artinya apa? Kalau redeem artinya apa? Artinya, saudara, waktu itu jahat. Kalau saudara nggak atur, nggak selamatkan, dia lewat dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang jahat-jahat. Maksudnya nggak berguna, ya, yang waktunya sama tetapi hasilnya beda. Nah itu kurang lebih ayat ini yang menjadi patokan saya untuk saya membawakan beberapa hal ini. Saya mau ambil satu dari salah satu motivator tentang time. Ya, saya lihat video ini cukup baik. Next, coba kita lihat video ini. Ya. Bisa jalankah? When asked what's the biggest mistake we make in life, the Buddha replied, the biggest mistake is you think you have time. Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. And once it's lost, you can never get it back. The average person lives 78 years. We spend 28.3 years of our life sleeping. That's almost a third of our life, but 30% of us struggle to sleep well. We spend 10.5 years of our life working, but over 50% of us want to leave our current jobs. Time is more valuable than money. You can get more money, but you can never get more time. We spend 9 years on TV and social media. We spend 6 years doing chores. We spend 4 years eating and drinking. We spend 3.5 years in education. We spend 2.5 years grooming. We spend 2.5 years shopping. We spend 1.5 years in childcare, and we spend 1.3 years commuting. That leaves us with 9 years. How will we spend that time? Steve Jobs said, your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
So there's good news and there's bad news. The bad news is time flies. The good news is you're the pilot. Imagine you wake up every day with $86,400 in your bank account. And at the end of the night, it's all gone, whether you spent it or not. And then the next day, you get another $86,400. What would we do with it? Every day, 86,400 seconds are deposited into your life account. At the end of the day, once they're all used up, you get a new 86,400 seconds. We would never waste it if it was money, so why do we waste it when it comes to time? Those seconds are so much more powerful than dollars, because you can always make more dollars, you can't always make more time. To realize the value of 1 year, ask a student who failed a grade. To realize the value of 1 month, ask a mother who lost her child in the final month. To realize the value of 1 week, ask the editor of an online magazine. To realize the value of 1 hour, ask the couple who's in a long-distance relationship. To realize the value of 1 minute, ask the person who just missed a bus, train, or plane. To realize the value of 1 second, ask the person who just missed an accident. And to realize the value of a millisecond, ask the person who just came second at the Olympics. We think that it's people wasting our time, but it's really us giving them the permission to do that. And in reality, these two people live inside us. Don't let someone be a priority when all you are to them is an option. Some of us lose the people most important to us because we don't value their time. Some of us don't recognize how important someone is to us until they're gone. Inside all of us are two voices. One voice that wants to uplift, one voice that wants us to expand, one voice that wants us to grow. And then there's the other voice, the voice that holds us back, the voice that makes us lazy, the voice that makes us complacent, the voice that restricts us from our potential. Every day, from the moment we wake up to the moment we go to sleep, inside of us there's this battle between the two voices. And guess which one wins? The one that we listen to the most, the one that we feed, the one that we amplify. It is our choice of how we use our time. Life and time are the best two teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. And as William Shakespeare said, time is very slow for those who want, very fast for those who are scared, very long for those who are sad, very short for those who celebrate. But for those who love, time is eternal. Itu waktu itu adalah jahat katanya, ya. Jadi kita mesti redeem your time. Nah, kalau kita lihat saudara dari video tadi, nah next. Jadi waktu itu nggak bisa diulang. Setuju saudara? Nggak bisa diulang. Jadi kalau kita lewat, saudara besarin anak, tapi saudara nggak melakukan tugasnya dengan baik di keluarga. Anaknya udah besar, anaknya jadi pemberontak, nggak mau denger. Bisa nggak kita ngurangin lagi? Nggak bisa, udah lewat, pes, ya kan? Ya, time waktu kita mau lakukan sesuatu, ini ada kesempatan masih muda, bisa belajar ini, belajar itu, belajar ini, tapi kita males. Ya kita eng-eng botol, ya kan, nggak ada gunanya, dan lewat lagi time. Ya time nggak bisa diulang, time nggak bisa dibuat lebih panjang, time nggak bisa di stop, time itu ada expirednya, betul nggak? Kalau di tiap-tiap sini ini ada expirednya, tapi Tuhan yang tahu kapan expirednya, ya kan? Jadi kita semua ada expired date-nya, seperti susu. Ya bisa basi, nah kita juga bisa basi, tapi bisa mati maksudnya ya. Tapi we never know time itu kapan habisnya. Nah itu karakteristik dari waktu. Next, itu secara dunia itu yang dikatakan. Tapi secara waktu kita membaca firman Tuhan, ada dua macam waktu yang didefine. Yaitu apa? Kronos, ya. Kronos itu kronologi, ini foto-foto saya saudara dari bayi ya. Itu mama saya yang besarin saya. Sekarang saya hidup sama mama saya umur 93 tahun ya. Jadi waktu saya 13 tahun papa saya meninggal. Jadi mama saya adalah yang membesarkan saya. Dan dia
terus besarin saya sampai dia yang mengantar saya untuk selesai kuliah ya. Selesai kuliah 1, selesai kuliah 2. Terus waktu saya selesai kuliah 3 dia udah terlalu tua untuk pergi ya. Jadi istri saya yang dampingin saya. Saudara, itu kan kronos, betul gak? Tapi waktu dalam kronologi itu kita dapetin uang yang kok kairos gak? Kairos dalam arti apa? Waktu kita selamatkan waktu kita redeem, kita aware waktu ini nih kita mesti pakai, mesti isi. Nah di situ ada kairosnya, yaitu kehendak Tuhan, karya Tuhan terjadi. Ya itu kairosnya saudara. Ya kairosnya waktu kita punya keluarga itu kairos pun. Bisa jadi kairos, bisa jadi kronos, betul gak? Kalau saudara nggak ngapa-ngapain, nggak di redeem, waktu lewat aja, tiba-tiba udah gede. Tapi bisa jadi kairos, waktu saudara memakainya dengan percakapan iman, one on one, talk about it. Ya, saya cerita kemarin sama Daniel Mananta juga tentang half time. Dia tanya saya, kenapa Pak? Bapak, saya dari Indosemen itu tahun 94 sebetulnya. Saya kerja jadi staff corporate finance. Terus tahun 2004 saya jadi Direktur Keuangan, tahun 2001 saya jadi Deputi CFO waktu Heidelberg masuk. Kemudian tahun 2011 saya berhenti kerja di Indosemen. Nah jadi sampai 2013. Kenapa? Karena itu seperti saya baca buku Half Time. Half Time sudah pernah baca buku Bob Bradford ya. Itu kalau kita kan main bola sekarang ada pertandingan babak ke-1 dan ada babak kedua. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya half time, betul gak ya? Jadi ada half time-nya, ada babak istirahatnya tuh. Nah katanya buku itu dalam hidup manusia, waktu saudara mencapai umur 35 sampai 47 tahun, 45 tahun, saudara akan bertanya-tanya dalam hati saudara, will I do this until I retire? Apakah saya akan lakukan ini terus? Kok udah mulai bosen ya? Kok udah mulai stuck ya? Kok udah mulai bahasanya nih, kalau saudara udah mencapai sicap, ya kan, sicapan sampai sebelum gocap, nah itu waktu saudara mulai digoncangin, karena saudara udah mulai naik, udah mulai mendapatkan posisi, mendapatkan tempat pelayanan, mendapatkan sesuatu yang dilakukan, dan katanya si Bob Bradford, ada waktu namanya half time. Saudara di perusahaan, di manajemen juga sama, naik, usaha juga sama. Terus kita mulai turun dikit. Ya, kalau saya lihat season City ya sini ya. Mau season City, terus kayak mau itu mirip sama mau Mangga 2 lebih baik dikit kali. Ya, mau Mangga 2 juga gitu, tapi dia udah turun, betul gak? Tapi waktu mau turun gini, itu bisa mengambil half time. Mestinya kita evaluasi, betul gak ini dilakukan ini? Ya, salah satu teman Yayasan Saat punya BTC kan, Bandung Trade Center. Ya sama. Idenya sama dengan Mall Mangga 2. Tapi nasibnya berbeda. Yaitu apa? Dia mengatakan waktu COVID itu pas buka langsung jeblok. Langsung gak ada yang belanja. Terus dia langsung ganti. Sekarang namanya Botanical Garden. Konsep diganti. Jadi itu yang saya sebut half time juga. Ya. Saudara menjadi manusia, menjadi orang. Kadang-kadang kita gak pernah masuk bengkel. Gak pernah mikirin. Nah itu tahun 2011 saya masuk bengkel Tuhan. Karena saya merasa 17 tahun kami memulai Yayasan Unike, 17 tahun saya menjadi keuangan, terus saya merasa udah mulai stuck, udah mulai what should I do ya. Nah akhirnya saya bilang sama istri saya takut juga kan, saya bilang sama istri gimana ya, terus saya bilang, nah saya merasa Tuhan mau kita take a break. Betul katanya, ya saya nunggu-nunggu itu katanya, mesti take a break, yuk kita ambil, dia mau ambil PhD. Ya dia mau BPS itu saya ngomong sama anak saya, setelah setahun kita gumulkan berdua doa, terus saya panggil anak saya pergi retreat berempat sama anak-anak, terus saya bilang papa mau berhenti kerja, terus anak-anak dua melotot sama saya, papa punya duit gak? Katanya iya, nanti gimana sekolah? Ya coba periksa dulu tabungannya, ya jangan berhenti, anak saya lebih khawatir ya. Saudara itu adalah masa-masa yang saya sebut, kadang-kadang kairos itu sesuatu waktu yang saudara redeem your time. Dan itu mendapat dampak yang berlipat kali ganda. Ya. Nah, foto yang sebelah kanan itu cici saya sebetulnya ya. Saya punya cici yang paling gede, Biarawati. Dan dia baru saja berpulang, bukan baru, lebih 4 tahun ya, berpulang. Tapi dia pertama yang mengatakan tentang kairos tadi. Ini waktu Tuhan. I have to answer God's calling. Ya. Banyak dari tempat kita nggak berani masuk di
kita cuma mau kronosnya aja. Akhirnya hidup kita dull. No impact, no dampak. Ya. Nah ini yang saya mau saudara gumulkan, ya pikirkan. Next. Kenapa saudara? Saudara dan saya sama sebetulnya, punya apa? Punya waktu seperti dua briefcase yang sama, identical. Dua koper yang sama. Tapi koper ini saya dan saudara cara ngisinya beda, betul gak? Ya, istri saya asal ngepak paling jago. Kenapa? Karena dia anak saat. Asal anak saat tiap satu semester pindah kamar. Jadi mesti ngepak. Jadi asal anak-anak seminari itu jago ngepak biasanya. Betul gak tuh ya? Nggak tahu semu waktu itu seminari sama Musa. Jadi dia jago ngepak asal itu ya, asal di saat tuh jago ngepak. Jadi dia kalau ngepak tuh bisa muatnya banyak, semua masuk. Saya bilang itu mana bisa masuk? Masuk taunya. Tapi kalau saya ngepak sendiri nggak bisa masuk. Ya, jadi mesti bawa another suitcase. Nah, saudara dalam hidup saudara mungkin mirip kalau tentang waktu. Saya dan saudara sama seperti tadi dikatakan. Kita punya waktu yang mirip kan? 168 jam per minggu, 24 jam per hari. Ya, sampai kemarin waktu kita diskusi sama Daniel tanya, Bapak punya waktu 24 jam juga kan? Sama gitu ya. Tapi why you can do this kind of things? Nah, itu adalah how you pack, how you manage. Bukan waktunya susah di-manage. Yang bisa hidup kamu di-manage dalam waktu yang given. Waktu yang sudah given. Nah mau gak mau kan ada tadi pertanyaannya prioritas. Ya kan? Priority, one of them. Nah ini next kalau kita melihat, perhatikan dengan seksama. Jadi pertanyaan saya pertama, saudara hidup perhatikan gak dengan seksama? Bagaimana kamu hidup? Gimana cara memperhatikan? Saudara saya biasanya cara saya memperhatikan begini. Setiap bulan Desember pertengahan saya berhenti sejenak. Kurang lebih 1 harian saya retreat. Setengah hari sampai 1 hari untuk bikin program setahun, 3 tahun, 5 tahun untuk diri saya sendiri. What can I do? Nah ini mulailah saya pikir untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk Indosmen, untuk Unike, untuk saat, ya, untuk CPF. Jadi goal saya apa tahun ini? Tahun depan apa? Terus self-enrichment, saya mau belajar apa ya? Saya mau baca buku berapa? Ya, saya punya target misalkan sebelumnya baca buku misalkan 5-6 pasal tiap minggu. Sekarang sudah mencapai 13-14 pasal tiap minggu. Terus saya selalu punya target baca koran dan majalah untuk industri review. Kebetulan saya di Indosmen kita ada 40-50 magazine di summary-in tiap hari. Dan saya siang saya baca itu. Jadi apa lagi? Jadi ada program yang saya susun. Terus nanti sebulan sekali saya bikin program sebulan. Kemudian tiap hari Minggu, besok nih Minggu malam biasanya saya duduk bikin program 1 minggu ke depan. Jadi hour by hour saya ada jamnya. Ya, saudara kadang-kadang itu yang saya sebut perhatikan dengan seksama. Firman Tuhan mengatakan, do you pay attention? Kamu memperhatikan nggak? Coba, kalau saya suruh bikin dalam waktu seminggu, hour by hour, sejak saudara melek sampai saudara tutup mata. Saudara ngapain aja? Berapa jam yang waste, yang eng-eng, yang nggak ada gunanya, eng-eng botawo tuh, nggak ada gunanya. Berapa jam yang kita liatin YouTube, liatin Insta, liatin Netflix, nonton drakor, dracin, ya kan? Kasih jempol, kasih ke sana, kasih sini, ya, main online game. Kemudian, saudara berapa jam? Boleh nggak itu? Boleh-boleh aja, ya kan? Tapi berapa jam yang saudara pakai untuk self-enrichment? Berapa jam yang saudara pakai untuk to talk dengan yang saudara kasihi? Untuk nurture. Jadi kayak misalkan waktu saya punya anak di rumah, sekarang anak-anak saya 30 tahun dan 26 tahun. Jadi udah gede-gede, udah empty nester saya, sudah nggak ada siapa-siapa. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan? Saudara mesti susun schedule-nya. Oh, saya misalkan waktu anak-anak saya ada, anak saya mau ajarin tentang berani, macho. Anak saya 2 laki, tapi kurang macho. Ya, kenapa kurang macho? Kalau anak-anak lain kan saya lihatin asal di playground, naik kita kuatin. Turun, hati-hati jatuh. Ya, kalau saya yang naik ke playground, ayo tim naik. Terus dia giniin tangganya, bahaya Pak.
Jadi saya hanging di atas sendirian, ayo tim naik, ayo tim naik. Nah itu anak saya. Ya. Nah jadi akhirnya saya mesti pikirin, oh semester depan atau tahun depan saya mau bikin program untuk dia jadiin maju. Saya ikut program alat kadet Father and Son yang kayak latihan militer, itu ada tuh sama Rizal Badudu, ya, sama Rina Badudu. Waktu itu kita sama-sama muda, dia sama-sama punya anak, terus jadi kita sama-sama latihan fisik sepanjang 2 jam. Ada yang ngelatih kita, akhirnya camping, hiking. Saya sebetulnya nggak gitu suka, ternyata turunan saya juga ya. Kemudian hiking sama benar, camping, tapi ternyata itu target namanya saudara ya. Jadi perhatikan nggak kita? Perhatikan nggak? Nah, saya khawatir saudara kurang gitu memperhatikan. Saudara hidup gak pernah nyusun waktu dengan baik, gak punya target. Tahun ini saya mau belajar apa ya? Ya, tahun ini saya mau baca buku apa ya? Ya, tahun ini saya mau menyelesaikan yang mana? Nah, saudara, saya rasa ini PR kita semua. Mari kita lihat pertama, panggilan kita untuk kerja keras dan rajin. Betul gak? Panggilan kita nih. Makanya disuruh redeem. Karena bawaan kita males. Bawaan kita nih semua nih pengennya eng-eng. Pengennya nonton. Pengennya gak do nothing. Betul gak? Ya. Tapi kalau semua anak-anak Tuhan seperti itu, ya kita gak berdampak. Ya gak apa-apa. Tapi gereja ini gak berdampak. Karena gak ada anak Tuhan yang mau bayar harga untuk itu. Ya, saya percaya ini kunci yang baik, yang berhasil itu ya. Hai pemalas, pergi pada semut. Lihat perilakunya, perhatikan lakunya, perhatikan. Ya, jadilah bijak, tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya. Tapi ia menyediakan rotinya di musim panas, ya kan. Mengumpulkan makanannya pada waktu panas. Hai pemalas, berapa lama lagi kamu berbaring? Berapa lama lagi engkau bangun? Tahun ini saya diminta sama anak saya, Papa tuh kuno, coba dengar podcast, jangan baca buku aja, coba dengar podcast. Katanya iya, nah jadi saya dengar podcast. Salah satu podcastnya dari 3-4 CEO yang lagi ngobrol, ya, talk show. Kemudian saya dengerin ya dari CEO, terus dia bilang katanya, do you pay attention tentang how many hours you sleep? Kalau you sleep 8 hours, sebenarnya you don't need 8 hours katanya, kamu gak butuh 8 jam. Ya, kalau udah gede, kita butuhnya berapa? Mungkin 7 jam is good enough. Atau 6,5 jam. Coba kalau kita save 1 jam dari tidur, 1 jam dikali 365 jam, 365 jam sudah dapat katanya tambahan. Misalkan, artinya apa? Pertanyaan selanjutnya dari ngobrolan itu, kamu tuh kalau bangun pakai weker enggak sih? Apa tidur seenak-enak dewe? Katanya ya. Jadi artinya apa? Artinya you contain yourself. Hari ini saya pasang wecker jam 5 pagi ya untuk saya bangun karena saya udah ada komitmen di Indosemen jam 6 saya mesti di sana, jam ada acara ya. Jadi tiap hari saya pasang wecker tertentu. Jam ini saya bangun, jam ini saya bangun, terus saya hitung-hitung ya. Betul juga. Saya dapat sisa waktu 1 jam itu ternyata useful. Nah, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, katanya gitu ya. Itulah datang kemiskinan katanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang begitu di tempat ini bertobatlah ya kan. Sebentar lagi, berarti di talk show itu ditanya katanya, berapa banyak dari kita kalau pasang wecker kita selalu snooze-in. Put, snooze. Snus ya, akhirnya kita bangun 1 jam sesudahnya ya kan. Jadi pasang wecker sih pasang wecker, tetapi tiap kali bunyi kita pencet itu ya. Nah kata dia begitu, betul juga saya pikir. Sebab juga kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini. Jika kamu tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, mainkan sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna. Waduh, saya pikir-pikir sekarang banyak yang seperti ini hidup yang tidak berguna. Karena kita sering nontonin nggak berguna di Instagram ya, untuk di TikTok, tapi kalau saudara mau belajar, followingnya yang benar, jangan following yang nggak kepuguan, betul gak? Ya following yang benar, betul sih following yang benar. Saya mau belajar tentang apa? Misalkan saya lagi belajar kali ini tentang strategic management. Jadi follow beberapa Patrick Lencioni ya, saya follow Stephen Robin, saya foto beberapa orang terus dia
Waktu saya dapat, saya senang. Terus kemarin ini saya lagi, karena saya mau ketemu Daniel Mananta, saya belajar tentang dari Mariana ya. Nah, dia salah satu KOL endorsement tahun kemarin. Tahun ini kita pakai Daniel Mananta KOL-nya ya. Jadi tiap tahun kita pilih siapa nih. Ya, anak-anak saya pilih Kak Daniel Mananta karena katanya kurang lebih Pak sefrekuensi sama Bapak katanya. Ya. Sefrekuensi katanya ya. Jadi saudara kadang-kadang kita melihat, oh iya ya, kita banyak sibuk untuk hal-hal yang gak berguna. Coba kurangin deh setengahnya. Misalnya kalau saudara biasanya 2 jam, ya coba review 1 jam. Misalkan begitu. Saya waktu itu biasanya saya waktu di macet, saya jawabin WA group, ya. Jadi saya kalau bangun pagi, saya saat teduh 45 menit, terus olahraga, tai chi, yoga, renang, kurang lebih antara itu 45 menit. Kemudian saya pergi ke kantor, kan macet, saya ada sopir, jadi saya langsung jawabin WA group saya, kelompok kecil saya jawabin. Kalau masih ada waktu sisa, saya lihat Instagram yang saya follow. Ya, pulangnya juga sama. Jadi anak-anak kelompok kecil saya dan gereja saya dan pelayanan saya tahu, oh saya mau kontak Pak Christian nih jam segini nih. Ya, jam pulang kantor atau jam pergi kantor. Karena dia tahu how to manage. Nah, terus siang saya kerja kan, masa kerja terus habis itu jam 12 saya ada waktu makan siang, saya langsung nyalain TV, dengerin berita. Itu sekali-kalinya saya dengar berita hanya waktu makan siang sambil berdiri saya makan sambil dengar berita. Terus habis sudah selesai, saya sikat gigi, kemudian saya lihat lagi itu berita-berita yang dari 40 magazine itu, 40 majalah, saya samberin, saya stabilin, saya kirim. Terus kerja lagi. So, saudara, itu ada ritmenya. Do you manage that? Gitu kan? Nah ini menurut saya hal yang panggilan Bible Guide sangat jelas. Tapi yang kedua, next, Bible Guide yang kedua apa? Tapi ada lagi, jangan kerja terus, katanya. Ada juga ya. Jadi bagi saudara yang kerja terus, yang kerjanya 24/7, ada lagi ingatan. Tapi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ada waktunya 6 hari bekerja, ada 1 hari kita take off. Nah itu hari Minggu saya. Ya saya kalau dihubungin gereja, saya seolah-olah hari Minggu itu sering sibuk. Padahal maksud saya sibuk tuh udah diisi dengan family time, nganterin mama, terus pergi ya, nganterin ini, nganterin itu, kunjungan ke keluarga ini. Jadi hari Minggu itu my Sabat. Saya pelayanan di Harimun, ya besok saya khotbah di GKI Harimun. Jadi hari Minggu itu I do nothing, tapi untuk pelayanan di gereja, di keluarga. Jadi makan siang sama Koko, sama Cici, sama Mama, sama om ini, sama yang ini, yang itu ya. Kan di Indonesia mau nggak mau kita mesti punya waktu itu, betul gak? Ya, nggak gitu kenalnya diundang kawin, bener gak ya? Jadi sana kemari ya. Jadi ini membuat kita mesti hati-hati. Tapi ada nggak hari Sabat, saudara? Ada nggak hari perhentian? Hari di mana kamu slowing down. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Waktu saya nggak ada quiet time, saudara udah gak punya quiet time, pas bangun udah kaget terlambat, langsung naik tinggi, siap-siap, wah panasin mobil, sikat gigi, mandi, pergi, ya terus langsung udah lupa deh berdoa dan lain. Nah itu mesti hati-hati juga. Artinya apa? Kamu memacu hidup kamu mungkin seperti turbo, tapi gak pernah be still and know that He is God. Gak pernah tenang dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, kalau banyak yang kemarin juga pertanyaan itu keluar dari Daniel, what make you strong, Pak? What make you resilience? Saya bilang, saya tuh kalau bangun pagi, saya kira jam 5:30 paling lambat saya bangun, terus saya baca saat teduh dan doain pabrik saya, teman-teman pelayanan saya. Nah, itu kurang lebih sampai jam 6:30, 6:00 tuh saya nyanyi-nyanyi, muji Tuhan. Istri saya juga nyanyi-nyanyi. Kemudian kita makan pagi sama mama, 6:30 jam 7 olahraga, jam 7:45, mandi, pergi langsung saya. Ya. Nah saudara, what is your quiet time? Ada nggak masih? Tempat di mana seperti lagu, I walk in the garden alone while the dew is still on the roses.
Ya, saya menarik lagu itu kan katakan asal dalam bahasa Inggris. And he walks with me and he talks with me, ya kan? Dan dia tenang, dia belajar. Nah itu cara saya menenangkan diri. Membuat saya be still, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Kalau saudara banyak pelayanan, tapi saudara nggak pernah punya waktu tenang. Itu bahaya juga. Ya, mari kita lihat next. Jadi mengapa makin sulit untuk hidup balance? Karena bagi saudara dan saya yang bekerja, jam kerja kita makin panjang, makin nggak teratur ya. Penggantian shift mungkin, tekanan keuangan, tuntutan kerja dan kerja. Sosial media, online games 24/7. Ya, menyita waktu dan begitu banyak hal, menyita waktu dan diri ya. Dan tidak ada waktu untuk pelayanan membangun keluarga. Padahal banyakkan sosial media. Nah ini masalahnya ya, next. Jadi karena itu perhatikan dengan seksama, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi saudara ngerti ya bagian pertamanya kan? Jadi perhatikan. Sudah diperhatikan yang mana ya yang saya kurang. Apakah saya itu pekerja keras atau saya kerjanya kurang keras? Atau apakah saya itu begitu sibuk, speednya selalu tinggi, tapi saya nggak punya quiet time? Apakah saya itu memperhatikan yang mana waktu yang kebuang, yang mana waktu self-enrichment? Membuat kita lebih baik lagi. Ya. Tapi jangan lupa ada kalimat yang kedua, selamatkan waktumu. Kita mesti put effort, saudara. Selamatkan itu tindakan aktif. Ya, kalau enggak jalan waktunya, dreng aja jalan. Tapi kalau kita selamatkan, kita redeem, itu ada usaha, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar dan kita redeem. Nah itu artinya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa dulu saya rasa lebih baik. Redeem. Karena itu hari itu jahat. Kalau enggak nanti kita akan, kalau saudara terlibat di dalam pornografi. Redeem your time. Kenapa? Karena kalau kita eng-eng pornografi yang keluar. Kalau kita itu shopoholik, tukang belanja ya kan. Begitu kita ngapa-ngapain tangan kita gini, liatin Tokopedia, liatin Shopee, liatin ini ya, liatin padahal gak beri-beri, cuma liatin senang ya, udah order di basket, terus enggak jadi, batalin, lihat lagi ya. Saudara, betul gak? Tuh siapa tuh yang begitu ya? Nah saya gak tahu dah ya. Jadi selamatkan, itu redeem, betul gak? Itu mesti redeem ya. Oke, next. Jadi apa pilihan hidupmu? Apakah kamu itu, saya nggak tahu, saudara saya kan nggak kenal saudara dengan pribadi. Apakah saudara terlalu banyak komitmen? Atau saudara nggak berani ambil komitmen? Apakah hidup saudara itu sebetulnya, I can do different thing loh sebetulnya untuk gereja ini. Tapi saya nggak lakukan. Saudara nggak mau punya komitmen. Jadi hidup saudara itu nggak pernah berguna. Iya kan? Saya banyak yang datang sama saya minta waktu untuk mentor gitu ya, anak-anak Unike, anak sahabat Kristus. Biasanya saya tiap tahun saya ada kurang lebih 6-7 pasangan muda yang kami pilih untuk kami mentor. Jadi dia datang dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya ke rumah, terus kita ngobrol 6 jam, 5-6 jam berenang ya, yoga tuh sama-sama saya tuh ngobrol ya, ngopi bersama. Terus saya sekarang mimpin KTB, dari pemimpin KTB. 2 kali semester, 1 semester ada 7 pasang pemimpin KTB yang datang ke rumah saya. Kurang lebih 4-5 jam, saya hari Minggu tuh ya. Jadi untuk encourage mereka, karena mereka bilang butuh waktu itu. Oke. Jadi saudara, kadang-kadang bisa loh kalau kita mau komitmen. Tapi kalau udah komitmen, mau gak mau kan saya taruh waktu nih. Kayak saya terima pelayanan ini, saya taruh. Udah taruh di sini, bukan enak-enak eng-eng aja. Saya langsung beberapa bulan sebelumnya saya baca buku lagi tentang time. Saya baru review ya. Saya baca tentang intentional living dari John Maxwell. Saya baca tentang macam-macam dari ini, dari itu. Nah, saudara, itu waktu kita tahu mengenali panggilan, membuat saudara jadi determined dan stable. Betul? Kalau saudara nggak pernah mau komit, saudara jadi nggak belajar apa-apa. Tapi kalau saudara mau ngajar sekolah minggu,
Pasti kan saudara lagi persiapin doa, creative teaching lah, belajar ini, belajar suara boneka, belajar ini, belajar itu. Saya mau belajar ini, saya mau ini. Saya mau disciple 1 anak. Saya mau disciple 4 anak. Saya mau visit anak yang ini. Saya mau, saudara itu namanya determine. Kalau kita udah punya komitmen, kita punya determine. Determine tuh artinya apa tuh ya? Punya kepastian gitu, punya semangat, punya ketentuan, punya sesuatu yang kita. Nah, kenapa? Karena kita ini semua buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah didesain, dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Jadi kita itu sebetulnya ada the best version of you. Saudara percaya itu enggak? Tuhan udah siapin the best version of you. Tapi kita berani enggak melakukannya? Kita kadang-kadang baru menjadi beta version. Tapi kita udah puas. Kita menjadi orang yang cepat puas. Kita pikir I'm good enough. Saya udah punya kerjaan, saya punya istri yang baik, saya punya ini, saya punya itu. That's it. Padahal enggak. Padahal Tuhan mau kembangin kamu more than that. Saya enggak pernah tahu waktu saya berhenti tahun 2011 itu, I do not know saya akan jadi pendeta apa saya akan masuk marketplace lagi. Terus tahun 2013 saya selesai dari Southwestern, itu program 3 tahun saudara, terus saya selesaikan dalam 2 tahun. Ya, karena saya mau summer saya pakai dan lain-lain di sana di Texas. Kemudian saya bilang sama istri saya, kayaknya saya udah selesai nih, udah cukup deh. Yuk kita pulang yuk. Ya kan saya belum selesai, ya kan. Nah terus saya, ngapain ya kerjaannya ya. Terus saya lihat gereja nggak ada yang panggil ya. Yayasan Unike juga nggak panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi yang panggil saya 5 perusahaan besar untuk suruh saya balik jadi CEO. Saya kan jadi bingung, betul gak? Masuk sekolah teologi ya, tapi yang nawarin kerjaan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Terus saya ngobrol sama Pak Daniel Lukas Sukito ya. Pak Daniel mentor saya juga, ngobrol sama koko saya, pendeta Erik yang di Perth. Kemudian sama Pak Yusak Wijaya ya, salah satu pendeta GRI yang dulu bekas dirut juga dari Gaga. Ya, nah kemudian dia jadi hamba Tuhan, terus saya bilang gimana ya? Apa saya harus jadi pendeta full time apa enggak? Terus semua ngomong, termasuk Pak Paul Gunadi tentunya, mentor saya sama Ibu Santi. Terus mereka selalu ngomong, enggak ada yang bilang saya quit dan jadi hamba Tuhan full. Tapi mereka bilang untuk jadi C-level is very rare, sangat jarang yang Kristen. Why don't you go ahead? Terus kata Pak Daniel Lukas, apa panggilanmu? Professional forum, Christian Professional Forum tuh, bikin komunitas profesional. Oke, ayo kita bikin di Saat. Ya, jadi saya itu singkat ceritanya kenapa saya masuk jadi Yayasan Saat. Ya, dan saya akhirnya balik lagi ke Indosemen. Jadi CEO ya, lucu ya, berhenti jadi CEO, balik lagi diundang jadi CEO padahal habis sekolah teologi ya. Nah itu pertanyaan Daniel Mananta kemarin ya. Kenapa Pak? Kok Bapak bukan jadi pendeta? Katanya ya. Kenapa Bapak nggak bikin gereja, kan Bapak tahu keuangan. Kok Bapak bikin gereja cuan gede? Katanya. Nah, ya. Bisa ribuan orang. Terus saya bilang it's not my calling gitu kan. So, saudara tahu nggak ada the best version of you? Saya baru tahu itu setelah saya selesai, terus saya jadi CEO. Kemudian habis itu pelayanan saya berkembang ke marketplace, ke keluarga adulting, dan ini jabatan ini hanya jadi endorsement saja. Tapi saya pikir is nothing lah, itu berkat Tuhan lah datang. Ya, begitu banyak award dan lain-lain itu berkat Tuhan aja. Tapi yang pasti adalah saya bisa mempengaruhi lebih banyak lagi. Salah satu yang saya nggak pernah lupa waktu diskusi dengan para pendeta itu, tahu nggak kamu Chris? Kamu tuh ketemu sama orang berdosa jauh lebih banyak daripada saya bertemu dengan orang berdosa, katanya, kata pendeta. Karena pendeta itu ketemu kan sama jemaat-jemaat, ya. Tapi kalau dia datang ke orang yang non Kristen takut. Tapi kalau kayak saya hari ini, ya di depan Asa Indosemen itu kan 90% orang Muslim, ya. Jadi I can talk about it. Dan mereka selalu bertanya-tanya, sampai ada 2 orang yang Muslim yang ikut saya buatin IG untuk saya. Karena mereka bilang, Pak Bapak mesti jadi selebgram. Karena value Bapak luar biasa. Oke, saya bilang, jadi gimana gua? Saya nggak bisa lagi buka Instagram, ya kan? Gimana cara posting-posting? Nggak apa-apa Pak, kita yang postingin. Jadi dia bikinin. Jadi kalau saya ada apa-apa diposting sama dia. Bikin value-value saya. Saudara, itulah hidup, betul. Saya nggak pernah tahu loh. Itu namanya the best version di extended sama Tuhan. Nah jadi, next. Jadi bijak memilih prioritas itu penting nggak? Penting.
Choose one thing katanya. Marta dan Maria, si Marianya itu duduk diam, Martanya kerja sana sini. Terus Martanya komplain, kenapa sih Maria kok diam aja? Nggak bantu-bantu, kenapa Tuhan kamu diamin aja? Kata Tuhan, she choose one thing that more important. Dia memilih satu hal yang lebih penting. Saudara, pilih nggak hidup saudara? Prioritaskan nggak waktu itu? Yang mana? Yang mana yang saudara mau prioritaskan? Yang mana yang Tuhan kasih panggilan itu? Ada panggilan untuk keluarga, tadi dikatakannya, ada panggilan untuk pelayanan, ada panggilan untuk pekerjaan. Apakah tiga-tiganya sudah jalanin tapi nggak pernah ada target? Aut-autan. Ya, anak tiba-tiba udah gede, tapi nggak pernah ada koneksi hati. Ya, anak sudah remaja, tapi saya nggak pernah ketemu Windows-nya, jendela untuk bisa ngomong. Istri diantepin bahasa Jakarta tuh didiemin. Ya, nggak pernah ada percakapan serius. Adanya pertanyaan logistik. Pertanyaan logistik apa? Udah makan belum? Udah shopping belum? Udah ngambil laundry belum? Udah buang sampah belum? Ya kan, udah ini belum? Ya kan coba perhatikan berapa persen dari percakapan kita deep talk. Percakapan yang mendalam. How are you doing? Gimana tadi? Saya lihat muka kamu kok kayaknya hari ini nggak gitu happy ya. Dan gimana tadi besuk, dan terus dia cerita ya. Terus kita dengerin, apa begitu? Apa kita pas pulang, aduh lapar gue nih, ayo masak apa lu? Ya. Nih kok mangga belum dipotong? Ya. Terus ini gimana? Ya, jadi kita ngomongin logistik, bener gak? Di rumah tangga tuh urusan logistiknya 80%. Ya, 20% nonton drakor sama-sama, ya kan? Ya. Mungkin gitu ya, nonton racin. Nah saudara, katanya firman Tuhan tadi ya, only one thing. Oke, next, memilih yang terbaik. Oke, jadi kenapa saudara mesti memilih? Saya ingatkan, karena hari-hari ini adalah jahat. Next, kenapa saya hari-hari ini jahat? Seperti ini saudara. Next, ya coba diceklik. Nah, mungkin saudara sebagian seperti itu. Bebannya berat, pekerjaannya terlalu banyak yang sudah ambil, ya kan? Jadi saudara hanging. Kalau ngapa-ngapain semuanya seada-adanya, seenak-enaknya. Saudara ngajar sekolah minggu, saudara ngajar remaja, saudara ngajar sekolah minggu. Tapi persiapannya hanya mungkin 5-10 menit di WC. Ya, misalkan gitu ya. Atau saudara nggak mendoakan, nggak besuk, nggak mikirin. Nah itu kurang lebih. Kadang-kadang saya saudara seperti itu. Next, jadi kalau ini hidup yang burn out, mungkin juga kita ini burn out, terlalu lelah, no time, ikut arus, drowning, ya, depresi, sulit tidur. Next, kalau kita lihat, nextnya, ya. Nah seperti monyet ini, coba lihat monyet ini, ya. Ceklik monyetnya, ya. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa kontrol hidup, kita banyak maunya. Apa aja kita ambil. Ya. Semua diambil saudara ya. Nah saudara, bukankah hidup kita mirip ya? Betul gak? Itu saya juga sih, ya kan? Kita kadang-kadang nggak feel enough. Ya makanya ada film kan, never be enough, never be enough, ya kan? Lagu apa tuh? Iya, ya kan? Itu akhirnya dia mati, dia hancur semuanya, karena dia mau be the big,
Be the biggest. Nah, saudara, saya dan saudara kadang-kadang kita mesti hati-hati. Kita mesti bertanya-tanya, saya masih bisa kontrol hidup ini enggak ya? Saya masih punya ritme enggak ya hidup ini? Atau saya ini udah enggak bisa kontrol lagi? Orang lain yang kontrol saya. Saudara, kita jadi ukurannya apa? Kita enggak punya quiet time. Enggak pernah kita baca firman Tuhan, berdoa bisa menangis lagi. Doain orang lain udah jarang banget. Jarang saya tersentuh. Baca firman. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan, itu yang ukuran saya. Kalau saya udah mulai begitu tuh, udah mulai baca firman, lewat aja. Saat teduhnya, nah saya udah mulai tahu something wrong with me. Saya is too much. Saya mesti reduce. Saya mesti kurangin. Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, atau mungkin juga di keluarga kita terlalu banyak extended family yang kita mau take care. Kita mau jadi namanya apa tuh? Penyelamat dunia. Ya, istri saya punya grup namanya grup penyelamat dunia saya sebut ya. Karena istri saya dengan Ibu Yani, dengan Ibu Grace tuh 3 teman dekat itu pengen menyelamatkan dunia. Sampai saya selalu bilang kita tuh cuma punya terbatas loh. Kalau kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tewas kita. Ya. Kalau kita terimain gereja punya undangan, tewas kita, saya bilang ya. Jadi mau gak mau kita mesti choose. Nah itu kan namanya priority, betul. Priority. Tapi ada yang mungkin saudara mesti put the highest priority, yaitu apa? Waktu yang gak bisa diulang. Kalau undangan gereja gini kan bisa, saya gak bisa tahun ini, tahun depan, bener gak? Tapi kalau coba gedein anak, bisa gak? Anaknya udah lewat masanya. Ya, udah pas. Ada waktu yang gak bisa diulang. Saudara pakai baik-baik gak? Ada kesempatan yang gak bisa diulang. Saudara mau jump in apa enggak? Pilihannya jump in atau jump out. Mau masuk apa mau keluar gitu. Ya, oke, next. Jadi atau saudara, sense yang lain kalau hidup kita itu hurrying. Hurrying itu serba cepet-cepet. Apa-apa cepet. Akhirnya semua dangkal. Kita jarang jadi orang yang go deep. Ya, kita sering lupa, sering double date, double janji. Sering udah mulai kacau kan itu. Oh iya lupa lu. Nah, itu udah tanda-tanda. Either tanda pikun atau tanda saudara enggak memperhatikan hidup. Ya, itu tanda-tandanya. Terdorong untuk cepat-cepat apa-apa. Next. Jadi bagaimana kalau saudara mengalami itu, slowing down lah. Takes time. Journal. Ngatur waktu. Tentukan prioritas. Kalau saudara udah mulai ngalamin itu, saudara mulai bertanya, iya ya, gue udah kering banget nih. Udah gak semangat. Udah hilang, saya sebutnya hilang Popeye movement tuh. Ya kalau di dalam buku Bill Hybels, judulnya Popeye movement. Udah hilang tuh. Apa Popeye movement? Kapan Popeye semangat? Yang ikut kompak? Bukan. Waktu dengar Olive teriakan, saya udah bilang tuh ya yang ikut kompak kan. Olive ngomongnya apa? Popeye, help me Popeye. Deng. Baru dia makan bayam. Bukan lihat bayam jadi semangat. Bener gak? Tapi waktu dia ada teriakan daripada si Olive yang lagi butuh bantuan. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan dengar teriakan itu? Berapa banyak anak-anak Tuhan guru sekolah minggu dengar teriakan itu, anak-anak sekolah minggu. Tiap minggu saya dikasih waktu 1 jam ini precious benar. Karena kalau enggak bisa lewat. Berapa banyak kita, saya waktu itu mimpin mimpin KTB di Trisakti, kelompok kecil, ada 8 anak, 2 anak itu Buddha. Terus kemudian saya ngajar sekolah KTB tentang, kalau saudara ikut Pekantas saudara tahu ya, buku Mengenal Allah. Mengenal Allah itu kan siapakah Allah ya, siapakah manusia, apa itu dosa. Kemudian siapakah Yesus Kristus, mau gak menerima Yesus, itu kurang lebih. Terus baru masuk ke Christian life kan, memulai hidup baru. Ya, kalau saudara anak Pekantas sudah tahu ya. Nah waktu itu saya udah masuk ke mulai hidup baru. Terus tiba-tiba lagi saya studi, lagi saya ada kelas baja. Saya ingat anak kelompok kecil saya begini-begini dari pintu. Terus saya keluar, kenapa? Sebastian tabrakan. Itu anak yang Buddha. Ya, terus pas jadi saya skip kelas deh. Saya cari dia, akhirnya dia cari ke itu peti mati dan akhirnya meninggal.
Terus waktu meninggal, 2 minggu sebelum itu saya adain retreat kelompok kecil yang 1 semester. Terus saya tantang dengan lagu itu, waktu itu masih suatu yang indah dan manis, Yesus mengerti keadaanku. Terus saya bilang siapa yang mau terima Yesus, dan dia yang angkat tangan. Saudara, saya tahu precious waktu itu, betul. Kalau saudara dikasih waktu untuk ngajar, itu luar biasa. Kalau saudara mau minta Roh Kudus bekerja. Tapi berapa banyak kita nggak pakai baik-baik. Ya, berapa banyak kita kasih kesempatan tapi lewat aja. Nah itu yang kita sebut, yuk kalau ini penyakit terburu-buru, bertobatlah. Kalau kita mesti ngajar dengan baik-baik. Kalau kita mesti mimpin dengan baik-baik. Kalau kita mesti jadi di marketplace, jadi marketplace yang baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita semuanya so-so semua. So-so, hidup kita so-so. Nanti sampai ketemu Tuhan juga so-so. Ya, ya kan? Ya. Jadi mungkin dari jerami, mungkin dari kayu yang gampang terbakar ya kata Tuhan. Ya masuk surga sih masuk surga, tapi nggak tahu deh ya. Kelasnya beda apa tahu deh ya. Pokoknya itu adalah yang Tuhan bilang. Jadi be the best version of you. Ya, next. Jadi hidup yang sudah terbawa arus, kadang-kadang hidup kita tuh terbawa arus, semua bawa kotak dan bola, kita bawa kotak dan bola. Dan lama-lama hidup kita itu udah terbentuk dengan yang salah, tapi kita udah nyaman. Sama dengan kalau saudara demen ngumpulin kardus bagus, kaleng-kaleng bagus, botol yang bagus, betul gak? Ada yang hobi gitu kan? Jadi rumah kita banyak tuh kardus, jadi Tupperware. Itu saya baru tahu kemarin. Saudara-saudara tahu nggak di Amerika itu lagi demam Trader Joe. Tasnya Trader Joe, tas belanja supermarket Trader Joe, lagi naik tinggi. Itu padahal cuma tas belanja biasa, cuman lagi hype banget. Jadi itu satu bisa $1.000, gila tuh saya bilang tuh. Ya, jadi lagi hype $300, $200 ya. Saya bilang, apa nggak salah itu? Ya. Nah itu karena kayak gini, kadang-kadang kita ikut-ikutan. Kalau saudara hidupnya udah ikut-ikutan, itu udah tanda salah juga. Ya, oke, next. Oke, lewatin aja dulu, next. Nah jadi saya mau tutup dengan ini. Saya baca satu buku judulnya How Full is Your Bucket. Ya. Dan buku ini mengatakan, next. When your bucket, ini Bill Hybels juga kutip dari buku ini. When your bucket is empty, you have nothing to offer anyone else. Jadi is responsibility dari kita untuk fill your bucket. Waktu kita punya ember, hidup kita itu seperti ember. Tapi embernya ini kosong, kita nggak ada isinya. Kalau mau berbagi nggak ada isinya. Ya. Jadi nggak ada yang mau diceritain, orang kosong, empty. Ya. Jadi kita mesti tahu bucket filler ini gimana. Next. Jadi saudara, ada bucket deeper, ada bucket yang bocor aja. Ada bucket filler. Nah mau yang mana saudara? Saudara tahu nggak cara isi hidup saudara menjadi konten, menjadi penuh? Nah salah satunya dengan connecting with God. Punya antena yang baik. Ya, percayalah saudara, kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan yang baik, Tuhan bukakan berbagai hal. Ya, yang saudara nggak pernah bayangkan. Dia bekerja jauh lebih tinggi daripada yang kamu pernah pikirin. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu pikir kamu bisa. Dia membuat kamu amazed. Itu yang saya ngalamin. Kita mengalami itu. Nah itu connecting with God. Seperti Mazmur 1 kan ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya, dan apa saja ini perbuatnya berhasil. Saudara, kita seringnya maunya ujungnya doang, tapi kita lupa depannya ada nasihat orang fasik gak? Kita hidupnya terbawa arus gak? Kita hidupnya perhatikan gak? Redeem gak waktu itu? Nah itu saudara salah satunya waktu teduh saudara. Ya saya banyak cerita. Do you have upper room? Punya ruang atas? Punya gak tempat doa saudara? Saya punya
meja doa saya, sama tempat saya berlutut. Istri saya tahu kok dia ada yang mau didoakan, dia post it di situ, dia taruh. Kan dia tahu saya akan doa itu. Saudara punya tempat itu, tempat khusus di rumahmu. Ya, orang Buddha punya tempat khusus untuk dia menyembah. Ya, orang Hindu punya tempat khusus, dibikinin temple. Orang Kristen keenakan. Dan kita nggak pernah berdoa gitu kan, nggak pernah ada waktu khusus. Karena nggak usah bikin gitu-gituan. Tapi kita nggak pakai the power of God. So you don't know. You have God, but you never trust. Kamu nggak pernah percaya sama Tuhan. Kamu nggak pernah membantungkan. Nah itu kan kurang lebih poinnya. Next. Yang kedua saudara, family connection. Saudara tahu nggak keluarga itu jadi bucket filler apa enggak? Kalau saudara pulang ke rumah itu, saudara merasa diisi atau ya capek deh gue ketemu istri gue lagi. Ya kan? Saudara waktu pulang merasa diisi, rumah menjadi bucket filler atau rumah saudara menjadi bucket dipper. Kita mesti evaluasi. Apakah rumah kita bagi anak-anak menjadi bucket filler atau ketemu papa langsung tegangan tinggi, ngotot, panas. Atau dia senang karena main, ya karena bisa ngobrol, karena bisa enjoy. Saudara itu pertanyaannya. Ya, jadi faith talk, bercakap-cakap, ini masalah parenting salah satunya yang saya ajarin. Papa sama anak mau nggak berduaan pergi, mama sama anak mau nggak berduaan pergi dating with your mom, dating with your dad kalau perempuan, dating with your mom kalau laki-laki, atau men's talk laki sama laki. Berdua. Penting nggak? Penting. Saya lakukan itu dari anak-anak saya kecil sampai sekarang udah besar. Sekarang mereka udah kawin, mereka yang waktu di Amerika saya datang, Pak, yuk kita ngobrol kan berdua. Dia berdua ngobrol, dia ngopi sama-sama. Karena udah biasa dari kecil. Itu deep talk kami. Saudara punya deep talk itu enggak? Ya, punya deep talk itu. Nah, itu salah satu family connection. Next. Third, friends connection. Siapa? Saudara punya teman, katanya John Maxwell, teman itu ada dua macam. Ada energi positif, ada energi negatif. Kalau saudara punya teman, tiap kali baca WA-nya jadi kita khawatir, jadi beri dolar, beri emas, ya kan? Ada yang gitu kan, aku nakutin inilah itulah. Nah itu namanya energi negatif. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Jadi kalau kita ketemu dia, kita jadi loyo. Ya. Tapi ada teman juga yang kalau ketemu kayak ngecas gitu. Nah itu kan ada dua macam katanya tipe. Nah saudara punya teman yang bagaimana? Yang ngomong negatif-negatif, porno-porno, ya kan, yang ngomong gimana. Nah, saya sekolah di laki semua, saudara, WA grupnya saya keluar ya. Kenapa? Karena saya nggak sanggup pagi-pagi keluar gambar porno, ya kan. Jadi anak kaki kan, padahal udah alumni. Kan saya lulus SMA udah lama ya, udah tahun 80-an. Jadi tetap aja cowok semua tuh. Terus saya keluar itu sampai ada yang datang alumni, Pak, Chris, kenapa lu kok nggak pernah masuk? Saya mau, lu masuk dong katanya. Kan one of the top alumni mesti masuk. Terus saya bilang, tapi saya nggak bisa tuh gitu tuh, saya nggak kuat. Saya bilang, jadi setiap kali saya lihat kan jadi saya nggak jadi berdosa tuh. Terus kata dia, oke deh kita bentuk, jadi bentuk lagi CC 84 proper. Terus ada aturan mainnya, bisa dicek out ya. Jadi itu tentang ekonomi, tentang macam-macam ya. So, saudara itu friends connection, saudara terlibat dengan teman-teman negatif apa teman-teman positif. Yang membuat saudara drifted away dari Tuhan, makin jauh, atau membuat saudara makin semangat. Makin bisa menjadi the best version. Nah itu pertanyaannya. Next, 4. Satisfying work. Saya nggak tahu pekerjaan saudara itu pekerjaan yang job, kata Bill Hybels, if job drains you again and again, mungkin kamu nggak di pekerjaan yang tepat. Kalau ada pekerjaan yang membuat saudara tidak berdaya, kayak lemes, disuruh ini itu mungkin terlalu berat dan terlalu berdosa, terlalu kotor. Ya, mungkin saudara suruh entertaining ke night club, ya, ke mangga besar ya kan? Atau kemana kan ada yang orang begitu. Mungkin suruh minum tiap kali, ya, campaign, ya, mungkin saudara mesti nyogok sana, nyogok sini. Apakah saudara damai sejahtera? Atau saudara merasa this is membuat saya drifted away? Mungkin mesti bertanya itu, ya. Next. Jadi finding your job itu ada nggak pekerjaan pelayanan yang membuat saudara flow, nggak berasa waktu, energi. Ada nggak pengarang buku,
pengkhotbah, siapa yang membuat saudara tuh semangat gitu. Nah itu saudara mesti ikutin katanya kalau ada pengarang buku yang begitu. Ya saya misalkan saya senang sama John Maxwell, saya ikutin. Patrick Lencioni saya ikutin. Ya Stephen Robin saya ikutin. Si itu teman saya tuh apa tuh namanya Renat Kasali. Saya ikutin dia, kalau bukunya keluar saya baca ya. Saya ikutin itunya. Tiap-tiap orang beda-beda. Siapa yang membuat inspiring you? Ada nggak inspiring moment? Ya, flow dan energi. Jadi ada flow, ada energi. Next. Jadi yang terakhir, ada nggak self enrichment? Saudara hidup punya recreation nggak? Recreation itu bagus loh sebetulnya artinya. Bukan rekreasi aja. Recreation artinya apa? Menciptakan kembali. Ya kan? Rekreasi itu sebetulnya membuat saudara dicas lagi. Semangat lagi kok kita runner, kita ngapain, itu sebetulnya recharge, recreation. Nah, next terakhir. Oh ini buku-buku saya saudara ya, jadi self enrichment saya senang Harvard Business Review, terus saya senang beberapa pengarang ya, Jim Collins misalkan, terus lihat John Maxwell banyak, Ken Blanchard juga saya suka ya, strategik, dan jadi beberapa buku yang saya baca di Kindle, jadi hampir tiap bulan saya beri 1-2 buku gitu ya saya baca, dan menurut saya itu adalah my self enrichment saya. Cara saya memperkaya diri saya. Ya, next. Jadi terakhir saya mau tutup, kita itu seperti main bola. Bola yang pertama, bola karet, pekerjaan, usaha. Semakin kita lempar, semakin kencang. Tapi ada bola yang lain yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, yaitu mungkin pasanganmu, keluargamu, anakmu, kesehatan, nilai hidup, sahabat, teman. Ini bola kaca. Kalau saudara nggak rawat dengan baik, begitu pecah, susah sekali untuk membuat kembali seperti awal. Betul saudara? Dan ada satu terakhir saya mau kasih 20-80, Pareto teori. Saudara mau nggak memperhatikan 20% of your life? Yang kecil, saat teduh, ngatur waktu, ngatur prioritas, perhatikan hidup, ngatur schedule, ngatur waktu doa, ya, tulis berkat, terus tulis doa kalau mau. Ya, istri saya itu seorang jurnal doa yang kuat. Dia kalau ketemu orang dia punya buku doa dia. Nah, kalau saudara konseling sama dia, pelayanan sama dia, jadi rekan kerja, ada namanya. Terus ditulisin, dia hari ini saya doain dia ini. Dia minta didoain ini. Terus dia lihat-lihat lagi, nih 20 tahun yang lalu dia udah pernah minta doa ini, sekarang masih minta doa lagi ini. Ya jadi dia punya catatan. Ya istri saya itu punya buku, jurnalnya sangat kuat. Tiap hari dia tulis ya. Karena dia memang talentnya di situ. More than me gitu ya. Nah tiap-tiap saudara mungkin punya sesuatu yang mengeksplor hidupmu. Ya. Nah itu saudara kurang lebih yang saya mau bagikan hari ini. Saya serahkan pada MC ya atau moderator. Ya silakan. Ya ada saudara yang mau tanya jawab atau mau tanya, nanti saya yang jawab ya kan. Silakan. Ya boleh. Oke. Terima kasih Pak Christian untuk pemaparan yang luar biasa ya Pak. Cuman kalau saya mau bertanya ya Pak ya, yang paling utama ya Pak ya, itu kan luar biasa sekali. Maksudnya luar biasanya tuh gini, pengertian saya tuh Pak Kris itu bisa tahu, oh ini penting, waktu itu jahat. Dan mungkin Pak Christian dilahirkan dari background keluarga yang baik atau pendidikan yang baik, keluarga yang mendukung, nilai-nilai agamanya juga bagus juga, dapat pasangan yang juga bagus. Jadi bisa menilai nilai waktu itu berharga. Apakah itu langsung Bapak bisa mendapatkan itu atau pernah ada satu kesadaran, apa yang membuat Bapak akhirnya sadar, oh I have to manage my time. Maksudnya saya kan kebanyakan kita menganggap gue go with the flow. Sehari-hari gue udah capek kerja, pulang udah capek, ya me time lah, scroll TikTok yang sebentar rencana 10 menit, 1 jam. Terus ya berlalu dan mungkin gak ya luar biasa Bapak gitu, tapi bagaimana menganggap pentingnya itu? Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Jadi saya itu bukan dari keluarga Kristen ya, jadi disclaimer-nya, jadi saya itu
kenal Tuhan waktu umur 13-14 tahun. Waktu papa saya meninggal, saya bertanya sama Tuhan. Terus kurang lebih 14 tahunan, tahun 82, jadi 15 tahun saudara ya. 82 saya terima Tuhan. Dan itu momen saya berbalik dan waktu itu saya ikut kelompok kecil. Nah di kelompok kecil itu ada kakak pembimbing saya ngajarin cara bagi waktu. Dari minggu sampai minggu lagi. Dikasih kertas, Senin sampai Minggu, terus jam per jam. Saya disuruh bikin, jadi dia bagiin formnya. Tiap kelompok kecil itu saya suruh bikin, terus hari Minggu suruh evaluasi yang mana yang gagal, yang mana gagal. Itu mulainya dari situ. Dan form itu saya pakai sampai saya MBA, saudara ya. Jadi namanya Pak Hendrik Wijaya, dia direktur Essensa terakhir, sekarang udah pensiun, sekarang lagi sakit. Tapi dia pembimbing saya yang saya angkat topi, saya belajar tentang itu. Tapi saya tahu hari-hari itu jahat baru kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena saya mulai ngalamin, oh iya ya, saya tiba-tiba mata saya terbuka waktu saya saat teduh. Saya hari saat teduh, saya baru, oh iya ya, kita mesti redeem. Karena kalau enggak, benar hari-harinya jadi kebablasan, jadi enggak ada gunanya. Jadi jahat itu dalam arti kan kalau dosa artinya tidak tepat sesuai dengan sasaran Tuhan, betul gak? Kita melenceng. Nah saya baru sadar, oh iya ya, kalau saya enggak redeem, waktu saya bisa melenceng. Terus melenceng kalau saya diemin, walaupun melencengnya dikit, makin lama makin jauh dari sasaran itu. Nah itu yang saya dapat konsep itu. Jadi dapatnya progresif sih ya. Maksudnya saya diajar Tuhan berinteraksi dan saya lihat bukan karena turunan, tapi karena kasih kesetia Tuhan. Apalagi waktu saya sibuk ya, saya cukup lumayan lah waktunya ya. Jadi saya baru tahu, my time is very important nih. Tapi kalau saya ketemu orang, banyak, maksudnya saya mau pakai dengan baik gitu. Kalau saya dia minta mentoring, jangan sampai saya nggak siap, nggak pernah doain dulu sebelumnya. Kalau ada orang yang minta saya pelayanan, saya terima pelayanan nggak gitu banyak, sudah sebulan 2 kali lah, 2 weekend lah. Ya 1 weekend lagi untuk mentoring atau KTB dengan khusus, terus 1 weekend lagi untuk family time. Saya sama Anne sama kurang lebih begitu. Jadi kayak ini minggu ini dia pelayanan di mana, saya pelayanan di mana. Kadang kan kita bersama-sama. Jadi tiap bulan pasti saya ada 2 kali pelayanan 2 weekend. Nah terus tiap Jumat saya mimpin KTB, masih ada punya KTB. Tiap hari Minggu sebulan sekali saya ada KTB. Terus saya ada professional forum tiap sebulan sekali. Jadi saya udah ada jadwal rutinnya. Nah itu yang membuat saya pikir, oh iya, kenapa saya begini-begini? Ya karena kayak Pak Tong lah, coba Pak Tong, capek nggak? Capek tapi he becoming the best version of him. Sampai udah tua gitu kan, maksud saya dia tetap memakai momentum itu. Ya, jadi kadang-kadang tergantung kita. Kita mau jadi orang yang bagaimana. Nah, saya melihat makin lama makin banyak yang meminta saya untuk menjadi speaker dan lain-lain. Kemarin saya baru ngomong di bootcamp. Jadi sekarang ada IPO bootcamp, ada saya ngomong sama Sandiaga Uno. Ya, jadi Sandiaga Uno sama saya kita sama-sama melatih School of Billionaire ya itu istilahnya ya. Jadi dia masing-masing bikin terus ngomong, terus saya baru tahu tuh ada IPO bootcamp ya, ada bootcamp-an. Itu anak muda ternyata. Saya bilang ini punya Sandiaga Uno, bukan. Sandiaga Uno juga diundang Pak sama kami. Jadi ini punya ya kami Pak, masih muda-muda loh. Saya bilang ini orang-orang nih pada gimana nih? Bayar Pak 15 juta, 20 juta gitu ya. Mau jadi ikut sesi. Saya bilang luar biasa nih anak-anak muda nih. Ada 40 orang kali ya yang mau jadi pengusaha. Terus si itu juga dan nanti juga bikin. Yang banyak anak-anak muda yang mulai seperti itu gitu ya. Tapi banyak pengaruhnya gitu. Nah itu kan pertanyaan saya bagi ke kamu. Jadi saya baru tahu setelah saya jalanin nih. Makin lama jadi makin jadi antenanya makin peka gitu. Sebelumnya saya nggak gitu peka-peka amat dengan marketplace dan lain-lain. Pulang dari pelayanan dapat di Southwestern, saya makin peka dan makin melihat Tuhan pakai Christian Professional Forum yang saat kita ketemu tiap Selasa pertama di Center Park. Jadi khusus saudara profesional, jadi dari berbagai gereja Kristen Injili datang, terus kan ada di Bandung, ada di Surabaya, terus dari Medan dan Pontianak relay ke kita. Terus jadi sekarang kalau ke kota-kota ini di Solo juga pada relay. Jadi kita mulai connect nih antara bisnismen. Dan sekarang saya lagi di-connectin sama
itu influencer. Ya influencer. Jadi saya lagi bilang, ini something yang kita nggak tahu Tuhan lagi turut bekerja. Saudara percayalah, kalau saudara menyerahkan diri, mau sungguh-sungguh ngatur hidup saudara. Tuhan tuh kayak kirim loh. Sampai kita bingung kayak di Unike waktu habis COVID, Unike itu kan tadi cuma pelayanan, kita cuma memuridkan 172 keluarga. Terus habis itu ada 100 keluarga remaja. Cuman untuk di Kelapa Gading dan sekitarnya. Sekarang jadi ada 60 gereja yang kami lagi bantu. Kita lagi bikin Sahabat Kristus di tempat Ibu Serot, di Atalia. Kemudian kita di Grand Wisata, GKI Grand Wisata, di Bekasi. Kemudian kita bantuin beberapa bina iman. Saudara itu semua apa ya? Kalau kamu gak pernah melangkah, Sungai Yordan gak pernah terbelah dua katanya. Tapi mesti ada langkah pertama. Nah langkah pertama ini butuh iman dan ketaatan. Butuh trust and obey. Demikian juga di pekerjaan menurut saya. Ya banyak deh kesaksian itu. Nah itu kurang lebih ya. Jadi saya gak tahu dari kecil, tapi saya beruntung punya kelompok kecil. Yang kecil tentang waktu. Habis itu saya sangat diperkaya. Ya. Salah satu yang saya boleh cerita mungkin waktu saya umur 13 tahun. Saya tuh komplain waktu itu sama mama saya. Karena mama saya suruh saya sekolah di Kanisius. Pas habis selesai Kanisius saya mesti ke pasar rumput. Apa tuh namanya dagang. Sampai jam 5 tutup toko. Terus saya boleh main jam 5 sampai jam 6. Terus suruh pulang mandi bikin kancing baju. Kemudian jam 7:30 belajar sampai 10:30. Terus besokannya begitu lagi. Terus saya lihat kok hidup saya enggak seperti anak-anak lain. Terus sibuk terus waktu universitas yang ngelesin dan lain. Ternyata Tuhan lagi siapin saya untuk apa? Sekarang saya baru sadar, Tuhan siapin saya untuk jadi direktur Indosemen yang pegang berapa 13-16 perusahaan gitu ya. Terus tiap hari meetingnya ganti-ganti, switching dari urusan ini, dari urusan batu, urusan ready mix, urusan transport, urusan kapal, urusan tongkang, switching. Ya. Dan saya udah terbiasa dari kecil. Dari kecil udah dipersiapkan dengan pack life. Nah, saudara nggak bisa copy paste dengan saya, beda. Saudara punya desain tersendiri yang Tuhan lagi siapkan sebelumnya. Tapi sekarang saudara mau nggak obey, trust and obey. Kalau Tuhan suruh ke sekolah teologi, trust and obey. Kalau Tuhan suruh saya berhenti bekerja, coba diajakin ini, trust and obey mungkin gitu ya. Saya nggak usulin saudara untuk semua berhenti kerja tentunya. Tapi untuk saudara untuk sekolah lagi, untuk saudara mikirin ini, untuk saudara pikirin anak, untuk apa kan tiap-tiap orang beda-beda fasenya. Musim kehidupan kita berbeda. Ya. Jadi ini musim yang mana yang saudara ada. Ya gitu isi kurang lebih. Ada lagi yang mau tanya? Ya silakan Pak. Pak Kris. Oke, saya pengen bertanya ini kan kalau misalnya kan di karir ya. Karir itu selama saya berkarir itu saya punya stigma. Biasanya tuh orang yang sukses sekali bisa di karir maupun usaha, biasanya tuh unbalance antara family sama kehidupan karirnya. Kalau orang yang berkarir itu biasanya lebih lebih utamain semua karir, cuman keluarganya berantakan. Terus stigma yang kedua, orang yang biasa-biasa aja dalam karir ataupun usahanya biasa-biasa aja, itu secara keluarga happy ending lah, bisa oke gitu. Nah, menurut Pak Kris, apa pandangan Pak Kris terhadap hal itu dan istilahnya apakah itu benar-benar bisa diseimbangkan atau karena karakter orangnya yang istilahnya membuat hal itu menjadi tidak seimbang? Seperti itu. Saudara, tiap orang itu punya beban yang Tuhan percayakan berbeda-beda. Ada yang sanggup nanggung beban 1.500 kilo, ada yang sanggup 1.000 kilo, dan tiap-tiap orang beda-beda. Tapi di CPF, di Christian Professional Forum, sekarang saya ada Pak Erwin Tenggono. Erwin Tenggono itu yang diriin Halodoc, salah satu founder Halodoc. Ya. Jadi dia pendiri CPF juga. Kemudian saya juga ada Pak Handi Irawan yang top brand, ya kan? Ya, dia juga jadi pendiri CPF. Kemudian ada Pak Tan Kim Piao, direktur di Nissan Hino, ya sekarang dia pegang apa tahu ya, nah, di Indomobil. Nah kemudian saya lihat orang-orang anak-anak Tuhan ini termasuk Pak Dedi Teja Kumara, presiden direkturnya Prasetya Mulia.
Ya, kemudian jadi saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang bisa tuh ngatur. Termasuk asal di Yayasan Saat, bos-bos gede ya kan. Jadi ada yang punya Istana Group, ya Pak Ko Cing Cing yang ketuanya, ada yang punya BTC, Pak Heran. Mereka bisa memanage. Saya rasa stigma itu belum tentu benar, tetapi yang benar adalah tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang Tuhan percayakan, semuanya ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Jadi kita be content dengan itu. Tapi waktu kita setia dalam perkara kecil, dan kita benar-benar mencari Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan lebih besar lagi. Dan saudara mulai tahu, sampai-sampai ada Yayasan Saat, Pak Heran, teman baik saya ini, dia cerita, Chris, kita tuh mesti hati-hati Chris. Tuhan tuh kau kasih kita seperti sungai yang mengalir. Rezeki itu tuh luar biasa. Tapi kita kadang-kadang kita jadi greedy. Dia buka BTC begitu berhasil, terus dia disuruh buka di Solo, di Bekasi, dia buka di mana-mana. Dia punya Majesty, punya Setiabudi, dan dia kayaknya yang dia pegang jadi emas katanya. Iya. Jadi seolah-olah gitu katanya. Jadi gua greedy. Pas greedy, saya minjem uang terlalu banyak. Kejeblok 1 kali sama Indosuria misalkan gitu ya. Dan ada itu. Nah, kata dia kadang-kadang Tuhan ngajarin kita tuh nyelkit. Nah, tiap-tiap orang tuh diajarin beda-beda, Pak. Gitu maksud saya. Beda-beda. Saya diajar Tuhan beda juga. Karena saya profesional bukan pengusaha. Jadi profesional mungkin urusan pajak, urusan yang sangat sulit gitu ya. Jadi saya pernah dituntut sama Pak Hotman Paris ya di Kompas waktu saya jadi CFO Salim Group tuh, waktu saya di Indosemen saya pegang beberapa perusahaan. Ya, jadi salah satunya perusahaan Sugar Group yang di Lampung. Terus saya jadi CFO itu, kemudian saya jual, terus yang jual itu Bokamguan gitu ya. Jadi dia masukin pengurus-pengurusnya termasuk saya di surat Kompas ya. Terus saya dipanggil ke Kejaksaan Agung, panggil polisi. Itu masa yang sangat down bagi saya. Saya pernah ngalamin itu. Waktu saya baru begini nih, langsung saya ditukikin sama Tuhan. Terus sampai saya bilang, waduh, saya panggil anak-anak saya, ini nih utang papa nih kalau ini jadi. Sampai cucu kamu gak kebayar. Ya, jadi saya bilang, terus teman-teman Unike datang doain saya. Ya. Dan akhirnya 7 tahun saya menang di MA, selesai urusan. Ya. Dan sekarang saya lihat ini diambil alih sama Prabowo yang Sugar Group di Lampung, kemarin ada berita. Ya, yang nuntut saya itu lagi kewalahan, lagi mau dituntut lagi. Saya bilang, wah ini sometimes Tuhan punya berbeda caranya. Jadi maksud saya, poin saya adalah we are different. Tapi yang pasti adalah tiap-tiap anak Tuhan dikasih talenta yang berbeda-beda. Tapi barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan lebih besar. Ya. Kalau kita sanggup lebih besar lagi, dipercayakan lagi. Nah akhirnya kita yang mesti ngukur ya. Kalau saya mesti ngukur kan. Dan saya cukup be content dengan perusahaan ini. Gitu ya. Tapi kalau saya mau jadi di Asia Pasifik atau di mana, itu kan urusan saya. Ya. Jadi ini maksud saya, kita mesti measure, kita mesti punya antena tinggi-tinggi dengan istri, dengan ngobrolin. Ini kehendak Tuhan gak untuk kita melangkah? Apa ini kehendak Tuhan untuk kita stay? Nah ini saudara-saudara mesti punya mentor, mesti punya waktu doa, waktu teduh, tanya sama Tuhan, catat kalau khotbah. Kalau dengerin apa-apa catat. Nah saya sering gitu, saya selalu nyatet khotbah di GKI, kalau nggak dicatat kan bro sering hilang ya. Jadi saya mesti catat ya. Terus kadang-kadang kalau kita lagi bertanya sama Tuhan, saat teduh ngomong itu, terus pengkhotbah ngomong ini, pembinaan ngomong ini, kayaknya saya ditembak terus, saya tahu nih, Tuhan lagi say something. Gitu. Nah itu kepekaan kita tuh, kepekaan kita ya. Jadi saudara mesti punya antena yang baik, peka nggak, tanya sama Tuhan nggak. Jadi kalau tanya sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Itu sih, ya itu pengalaman iman saya sih. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita. Ya silakan Pak.
Iya, terima kasih Pak Christian. Tadi kan Bapak cerita kalau menjelang akhir tahun itu biasa Bapak ambil waktu menyusun rencana 1 tahun barangkali di. Nah, seberapa sering Bapak mendapati sudah susun rencana ternyata yang terjadi ini banyak yang di luar rencana seperti itu. Kita harus lakukan apa misalnya in case seperti itu kan, apalagi mungkin banyak yang di luar lingkaran pengaruh kita ini, kita harus lakukan apa untuk kondisi begitu. Terima kasih. Bagus. Tadi bisa tolong ke comeback yang ke tabel yang saya skip tadi, tolong ke tabel yang saya skip. Tabel. Tadi yang tabel kosong prioritas. Nah ini. Nah saudara, ini yang saya biasanya lakukan. Untuk keluarga saya punya target apa ya sama pasangan. Oh saya mau ngapain gitu ya sama anak pertama, anak kedua. Jadi saya detailin tuh. Oh saya mesti sama anak pertama saya nih, saya mesti ngapain gitu ya. Jadi ada targetnya tahun ini saya mau telepon dia 2 kali setahun, 2 kali seminggu atau apa mau ngapain. Kemudian kehidupan doa spiritual. Nah saya evaluasi misalkan saya mau baca, sekarang saya lagi suka sekali 5 tahun ini saya baca dari Holy Bible, yang itu tuh yang baca satu Bible sampai habis ya dari Nicky Gamble. Nah saya baca itu sudah 5 tahun, jadi saya udah 5 kali ngulangin Bible. Nah saya pengen dapat recordnya bertambah tiap tahun. Yang bolong-bolongnya kan kadang-kadang kita kelewat, skip. Karena ada pelayanan, saya baca buku yang lain ya. Biasanya saya sekitar dulu 65% mulainya, terus saya naik jadi 75%. Sekarang naik lagi jadi 78%. Jadi terus sekarang naik lagi tahun ini masih so far so good 100% gitu ya. Jadi ini tahun kelima. Jadi saya pikir itu salah satu cara. Nggak apa-apa, kan kita mulai 100%, tapi cuma 65%, ya udahlah. Kenapa ya? Terus saya evaluasi, oh saya ini banyak terganggu karena istri saya waktu itu pengen saat teduh bersama. Jadi kita saat teduh berduaan, ya kan. Terus terganggu dengan pagi-pagi dia udah cerita tentang masalah, terus tadi kita berdoa. Jadi udah nggak sempet. Oh terganggu juga dengan bangunnya kesiangan, ada juga gitu. Jadi saya tahu nih, what's make me do not achieve the target, it's okay, ini kan untuk diri sendiri. Nggak ada ponten-pontenan ya, jadi gitu kan. Jadi terus apalagi tentang anak, oh ini apa yang kurang, apa yang kita mesti lakukan. Oh anak saya nih, saya mau latih saat teduh. Oh anak saya ini saya mau latih apa gitu ya. Oh mau latih misi. Oh saya mesti pergi perjalanan misi sama anak, misalkan gitu. Oh anak saya ini matematiknya kurang banget. Oh anak saya ini mau homeschool, satu kali dia mau homeschool, kami homeschooling. Terus saya homeschool, jadi saya mesti ngapain ya. Nah itu saya susun, dan terus pelayanan, kesehatan, kebugaran. Tahun ini kami berdua lagi ikut Tai Chi, ya, sama Anne, Tai Chi yang di YouTube. Ya. Jadi setengah jam kami berdua Tai Chi, karena udah 60 ya saudara, ya. Jadi mulai Tai Chi, kita mau belajar Tai Chi, dan itu fun-fun aja berduaan, ya kan tinggal berdua. Jadi kadang-kadang kita beda-beda gitu ya. Jadi yang mana keuangan juga mau nyusun apa ya, mau support yang mana pelayanan dan mau apa gitu ya. Nah me time saya ngapain ya tahun kemarin. Oh tahun kemarin saya banyak me time-nya itu dengerin lihat Instagramnya terlalu lama. Saya evaluasi sekian lama. Saya mau kurangin dikit gitu kan. Jadi itu kurang lebih target saya yang saya evaluasi. Kemudian self study and self enrichment, berapa buku apa yang saya mau baca. Jadi saya ada target. Tapi kalau lewat ya udah Pak. Lewat ya kita tahu, oh lewat nih. Tahun depan saya targetin lagi deh. Kenapa lewat? Nah itu kan. Oh saya ternyata nggak gitu tertarik ini. Misalkan begitu. Ya, jadi jangan kecewa, tapi ini untuk memacu dirimu sendiri, tapi kita punya ukuran, punya perhatikan gitu. Kalau kita nggak pernah ngukur, nggak pernah ada KPI untuk kita, pasti kita lewat bablas. Percayalah. Jadi kalau saudara punya ukuran, saudara lebih tajam. Tadi yang determined dan stable tadi itu ya. Jadi kalau saya sih prefer begitu. Cuman katanya Ibu Ana, kata istri saya, nggak semua kayak lu gitu ya. Nah itu betul juga sih ya. Sebagian kayak dia. Jadi asal dia agak random, tapi dia buat lebih global. Nggak detail kayak saya, lebih global. Ya, nggak apa-apa juga. Kan dia seniman. Istri saya itu kan seniman, pengarang lagu ya, puppeter. Jadi dia memang random, pikirannya random gitu. Cuman saya bilang, tapi lama-lama dia mau belajar, oh ya tahun ini saya mau ini ya. Saya mau ikut KTB staff, oh saya mau ikut ini, oh saya mau lebih besuk
Nah dia cuma ngomong global aja. Asal saya kan dengan lebih detail. Jadi tergantung tiap-tiap kita, nggak bersalah itu. Ini kan cuma at least you determine gitu ya. Jadi menurut saya itu planning time, perencanaan hidup, komunitas. Komunitas apa yang saya ikut? Oh saya ikut komunitas banyak macam. Ada alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Saya ikut ini, ikut itu. Kan buang waktu gak? Yang mana yang buang waktu? Ya WhatsApp group mana yang buang waktu? Misalkan gitu, yang saya silentin aja dah. Jadi saya ada yang silentin. Saya akhirnya WhatsApp group saya silentin saudara. Ya habis saya pikir wah I don't have time gitu kan. Jadi saya teman-teman saya terlalu tahu asal ada apa-apa japri aja dah gitu. Kalau ada butuh bantuan. Chris jump in dong ke grup ini. Oke saya jump in baru gitu ya. Baru saya ngomong-ngomong terus saya keluar lagi. Saya silent lagi kan bisa silent sekarang ya. Misalkan begitu Pak. Ya oke. Halo, misi malam Pak. Ya. Nama saya Yosef, saya ingin menanyakan pertanyaan. Terima kasih atas sharingnya tentang mengenai waktu. Begini, misalkan ada seseorang yang waktu satu saat gitu ya, Tuhan telah memberikan dia suatu panggilan. Misalkan contoh jadi hamba Tuhan misalnya. Terus dia seperti mengeraskan hati atau apa gitu ya. Terus berjalan waktu, tiba-tiba dalam satu waktu hidup dia merasa hidup dia ini yang berjalan sekarang, misalnya mengalami kesulitan atau bagaimana, tapi dia melihat kayaknya ini diarahkan kembali ke arah panggilan tersebut. Sebaiknya itu orang bagaimana Pak? Ya baik. Koko ipar saya, saudara, dia seorang pendeta. Dia dipanggil Tuhan, maksudnya jadi hamba Tuhan, waktu dia universitas mau selesai. Terus dia pikir enggak dah. Tapi akhirnya dia menjadi pendeta di Tahbis, di GKI Muara Karang di sini. Ya, koko saya itu pendeta Roni. Di Tahbis itu umur 47 tahun. Jadi waktu di Tahbis, saya ingat sekali pendeta yang Tahbisnya bilang, saudara tahu enggak ya, jadi ini pendeta ini sebentar lagi emeritus katanya. Jadi waktu itu apa umur 50 tahun kali ya, 49 kalau orangnya masih hampir gocap lah. Terus kata dia, tapi dia taat. Dan dia mengatakan, untung saya taat. Sekarang dia sampai emeritus pun dia masih pelayanan, udah 70 lebih, masih pelayanan, masih sibuk, dicintai jemaatnya, dan dia jadi menemukan Popeye movement-nya. Tadinya dia coba dagang, dia insinyur dari Jerman sebetulnya ya. Jadi di biologi Jerman, terus dia coba ini, coba itu. Akhirnya di Tangerang, di GKI Kosambi Timur itu rumah rumah mertua saya tuh. Dia tinggal sebelahnya. Dicoba dagang furniture nggak laku. Dicoba ini nggak bisa, dicoba ini nggak bisa, dan akhirnya dia taat. Dia pertama tes dulu, dia ikut Streets. Ikut Streets sekolah teologi reform yang untuk kaum awam tuh, dia ikut. Terus dia ikut pembinaan ini, dan makin lama makin bubble, terus akhirnya dia memutuskan masuk STT Jakarta Duta Wacana Jakarta kalau salah, terus dia jadi pendeta GKI. Ya itu singkat cerita hidup dia, dan waktu dia bersaksi nggak ada kata terlambat kalau memang itu panggilan Tuhan, bukan frustrasi. Beda ya, bukan frustrasi akan apa yang saya lakukan sekarang, jadi akhirnya yaudah deh pilih yang gampang gitu ya. Maksudnya seolah-olah itu lebih gampang. Nanti kalau kita nggak benar-benar peka, kita juga kepontang-panting di situ. Ya, itu juga repot juga. Ya, saya kemarin saudara saya kagum, saya baru pulang pelayanan waktu bulan Maret, April, bulan sebelum Lebaran tuh, ya bulan Maret ya. Saya sama Anne ke Jepang 2 minggu setengah, kurang lebih 2 mingguan lah ya. Kita pelayanan di gereja Indonesia di Jepang. Dan saya kagum di sana ada Atsumi. Dia adalah seorang penginjil di Kalimantan yang diriin ATI. Jadi kalau saudara pernah ke tempat Big Man, Sirait, almarhum, nah dia sebelahnya tuh ada sekolah teologi ATI. Nah dia ini orang Jepang ngajar di situ. Terus kemudian singkat ceritanya dia ada 20 tahun kali di sana. Terus pas dia pensiun, dia pulang ke Jepang, dia diriin gereja Indonesia, dan sekarang anak-anak ATI, anak-anak sekolah Kalimantan Barat, datang ke sana, belum bisa bahasa Jepang, tapi mimpin gereja, 13 gereja. Sudah. Ternyata banyak orang Indonesia yang di Jepang, karena untuk jadi
suster, untuk jadi kerja di perusahaan Astra, perusahaan itu mobil, itu banyak orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang Nias, orang Batak, orang Ambon. Kenapa? Karena mereka banyakan senang sama Kristen. Nggak banyak berdoa katanya, ya cuma nggak 5 kali berdoa dan bisa megang babi. Jadi gitu, jadi caregiver. Jadi dia senang sama Kristen. Jadi orang Kristen datang banyak bener. Saya mimpin di Tokyo 250 orang. Mimpin di Osaka kurang lebih 150 orang. Terus mimpin di Aichi, mimpin di berbagai kota tuh. Saya jadi muter disebutin pelayanan sama Anne ya, sampai 2 weekend lah. Ya, terus hari biasanya sama sinodenya. Jadi poin saya adalah waktu saya ketemu itu, dia sangat orang sederhana hati. Orang yang kalau dibandingin anak saat beda lah itunya. Tapi bisa melayani di Jepang. Dan kenapa? Karena yang datang itu orang sederhana juga, yang jadi caregiver, yang jadi pembantu rumah tangga di situ, yang jadi buruh pabrik. Dan waktu dia jadi hamba Tuhan, fit. Itu yang saya pikir kadang-kadang Tuhan tuh amazed ya. Tuhan kirim hamba Tuhan yang kayaknya desain Tuhan itu kan luar biasa. Dari Patsumi pulang, terus dia ambilnya orang dari sana. Jadi ada yang gak pernah ke luar negeri, tiba-tiba ke luar negeri baca bahasa Jepang dan nenek melayani. Menurut saya Pak, jadi gak ada yang mustahil gitu. Jadi tiap-tiap orang itu mesti benar-benar dipanggil Tuhan gitu ya. Itu sekurang lebih. Ya, oke. Oke. Ya, nama saya Martin Silaban Pak. Jadi kalau bagi saya dalam asesmen ini yang di depan tuh keluarga, dalam hal ini orang tua, saudara-saudara, termasuk juga yang important lah bagi saya. Cuma saya itu juga ada kayak kerinduan lah untuk membantu mereka. Cuma terkadang saya juga kayak ada ya kegalauan, apakah itu bisa saya delegasiin aja, artinya saya minta ke orang lain untuk yang membantu orang tua saya menjaga atau mencarikan solusi, atau ada opsi lain saya yang datang langsung ke sana, artinya saya meninggalkan di sini istri saya dan saya menemani mereka lebih lama. Kalau di sini mungkin Bapak memiliki kepekaan lah ya dalam kondisi seperti ini. Apakah Bapak bisa melihat dalam beberapa kriteria plus minusnya dalam hal ini gitu loh. Mungkin bisa kasih advice-nya. Ya baik. Ya, makasih. Jadi saudara, kita mesti melihat ada core team family gitu ya, core family. Core family adalah waktu kita dipanggil Tuhan untuk menikah, kita udah mengambil keputusan untuk pilih satu orang secara khusus. Ya, jadi dalam arti keluarga istri kita. Nah, kita mesti berdoa supaya kita berdua ini punya kesepakatan dalam berbagai hal untuk memilih dengan baik. Termasuk untuk urusan extended family. Extended family dalam arti mertua, mama, papa, ipar, adik dan lain-lain kan. Apalagi kita kan big family di Indonesia itu. Nah, jadi menurut saya pun bergumul yang sama Anne. Ada waktunya waktu itu saya bilang gini, yuk kita ambil papamu dari Tangerang ya, datang ke rumah, kita rawat dia. Karena dia sakit di sana, katanya dokter susah. Tapi kita nih mesti berhemat gitu ya. Jadi saya ambil, terus saya bilang, tapi ini papa mungkin 3 tahun lagi umurnya atau 4 tahun lagi, dia punya banyak pengalaman rohani yang luar biasa, biar anak-anak kita belajar dari papamu. Yuk kita jemput. Tapi pas saya jemput ternyata keluarganya, cici-cicinya ya komplain lah. Ada yang komplain ini, komplain itu. Saya jadiin kayak medical home. Jadi saya nggak taruh dia ke rumah sakit, tapi di rumah saya jadi kayak hospital kecil. Karena saya pikir itu lebih baik bagi dia. Terus saya bilang yang komplain datang ikut ngawat sama-sama. Jadi saya bikin schedule, dia datang bersama dan itu rapat keluarga Pak. Tapi istri saya setuju untuk itu dan akhirnya sembuh. Terus 3 tahun lagi pulang gitu ya. Karena papanya Anne itu pendiri Tabita, saudara. Ya, jadi papanya Anne pendiri Tabita yang diriin Tabita waktu dia muda,
dia punya toko mebel, terus dia bikinin peti-peti mati, terus dia akhirnya dibikin gerakan namanya Tabita, terus dikasih ke GKI. Nah itu singkat ceritanya. Jadi dia yang mulai Tabita. Jadi saya bilang sama anak saya, belajar ke Mengkong nih. Nah itu ada alasan tertentu dan akhirnya kita sekeluarga setuju. Sekarang kemudian waktu itu mama saya belum tinggal sama saya. Tapi ada tahun-tahun tertentu kita rapat lagi keluarga. Ini gimana nih mama? Ya, karena dia tinggal di satu, terus yang ini mau pindah ke Australia. Jadi gimana kita ngomongin lagi? Itu kan prioritas. Tapi semuanya, the most important priority of course Tuhan. Yang kedua, pasangan kita. Core team ini. Nggak bisa core team ini kita seolah-olah kita ini nomor 2 gitu. Ini kan core team. Jadi core team ini kita satu tubuh, satu daging dan satu pemikiran dan kita hidup bersama dan kita mesti talk about it. Tapi kalau kita berdua mungkin relasinya butuh dibantu, kita mesti dibantu. Mesti talk about it gitu kan. Nah itu yang maksud saya. Tapi saya setuju dengan Bapak, kita mesti ngomong dulu. Untuk kita mikir nih kalau Bapak ada beban itu, beban untuk mama kayak saya ngomong sama anak, nah ini gimana ya? Mama udah makin tua, udah 70 masuk ke 75, sekarang waktu itu 60 masuk ke 70. Sekarang koko sama Cici kayaknya lagi nggak memungkinkan. Yang paling memungkinkan kita mengambil. Tapi saya tahu kamu kan nggak deket sama mama. Terus kita doain dulu berarti ya, kita doain dulu. Pikirin ngomong itu namanya deep talk kita tuh. Terus lama-lama Ana bilang kayaknya kita udah rapat sampai 3 kali sama keluarga besar. Akhirnya kita semua setuju, oke, ke mama tapi dengan pergumulan ini kita siapin kamar di bawah. Sekarang udah 20 tahun lebih kali tinggal sama kita gitu ya. Jadi dan saya melihat Ana jadi lebih cinta mama daripada anak-anak yang lain dan lebih dekat dan bisa mama saya itu panjang umur dan bisa macam-macam dan itu jadi berkat gitu, berkat untuk semua. Nah, menurut saya Pak, jawaban saya adalah saya nggak tahu, saya nggak bisa jawabin untuk itu, tapi menurut saya sih mesti talk about it, ngomongin kepada pasangan dan kepada teman-teman dekat Bapak atau saudara nih, supaya apa jalan yang terbaik, ada harga yang harus dibayar gak untuk kita lakukan itu, misalkan gitu ya. Itu sih pandangan saya gitu ya, pandangan saya. Jadi itu termasuk prioritas yang sangat berat, tapi kita ini kan sandwich generation, ada anak, ada mertua dan orang tua. Nah kita mesti bijaksana. Kita mesti ukur dompet kita juga. Can we do that? Atau ini bisa dengan kita lakukan ini bisa hancurin core timnya. Tanggung jawab ini. Cukup gak? Nah itu yang kita mesti ukur baik-baik. Kalau kita dikasih Tuhan berkelimpahan, mungkin kita bisa take more responsibility. Gak ada salahnya take more expanded responsibility gitu. Nah ini saya gak bisa jawab karena Bapak yang tahu pergumulan itu mungkin ini mesti dibicarakan dengan baik-baik. Supaya jangan sampai kehidupan Bapak yang sudah stabil jadi bubar ya. Jadi berantakan. Karena apa? Karena keinginan yang lain, ada orang lain yang jadi kita terbawa arus gitu. Tadi tuh istilahnya terbawa arus itu. Nah kita mesti bijaksana lihat ini Tuhan mau kita belajar apa. Dan pasangan mesti bijaksana. Tuhan mau ngajar apa? Itu sih kurang lebih. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya. Saya serahkan pada Ibu ya.